Halo para sahabat, saya masih akan menguraikan keutamaan berpikir yang diajukan oleh Richard Paul. Keutamaan berpikir yang kali ini akan saya bahas adalah berpikir adil. Nah, ini adalah satu keutamaan yang bagi saya sesuatu yang sangat-sangat mendasar ya, untuk seorang pribadi. Karena ini adalah biang keladi dari segala masalah di dunia ini adalah ketidakadilan itu. Nah, di dalam kehidupan memang ya, saudara, kita lihat hidup ini penuh dengan benturan-benturan kepentingan antara kekuatan sini, kekuatan sana, dan seterusnya. Itulah hidup. Jadi hidup adalah berebut, atau orang mengatakan sering struggle for living. Jadi hidupnya harus struggle gitu. Nah, tetapi di dalam struggle for living tadi, saudara sekalian, ternyata kekuatan atau kekuasaan, ya, di dalam sosiologi disebut power, ya, power ini menjadi modal yang paling utama, karena tidak semua orang atau kelompok mempunyai kekuatan atau power yang sama. Jadi semua berlomba-lomba mencari mendapatkan power yang lebih banyak supaya bisa memenangkan perebutan itu. Nah, maka kalau kita melihat secara sosiologis, sebetulnya kualitas kehidupan suatu masyarakat ya, itu ditentukan oleh bagaimana pola hubungan kekuasaan yang ada. Karena kalau suatu masyarakat itu di dalamnya tingkat kesenjangan ya dalam pemilikan kekuasaan itu sangat senjang, maka masyarakat itu pasti tidak akan baik. Saudara sekalian, mungkin baik buat yang berkuasa, tapi untuk seluruh masyarakat, anggota masyarakat pasti tidak akan baik. Karena apa? Karena kekuasaan itu, seperti dikatakan oleh seorang pemikir namanya Lord Acton, dia mengatakan power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Yaitu ini, kekuasaan itu cenderung ya untuk bisa merusak. Tetapi kalau kekuasaan itu absolut, sudah pasti dia akan merusak. Begitu kata Lord Acton. Dan itu seperti ibarat dalil di dalam sosiologi bahwa kalau ada kelompok yang mendapatkan kekuasaan yang sangat berlebihan, dia pasti akan korupsi, pasti akan merusak. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kejadian itu akan bisa sebetulnya dikurangi kalau ada itu tadi, keutamaan berpikir adil. Jadi orang yang sangat-sangat berkuasa itu kalau memiliki keutamaan berpikir adil, itu masih akan baik ya, dampaknya terhadap masyarakat. Kita ingat pada waktu itu di dalam kitab-kitab suci ya, bahwa Nabi Sulaiman itu kan sebetulnya dia raja,
Tapi karena dia bijaksana dan dia adil, maka masyarakatnya sejahtera karena punya raja yang adil. Nah, jadi keadilan, saudara sekalian, itu sangat penting. Berpikir adil itu sangat penting sebagai suatu keutamaan. Nah, kalau tidak bisa berpikir adil, yang akan kita dapatkan adalah kekacauan, penderitaan, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada kata-kata juga yang agak menakutkan bagi kita, yaitu tidak akan ada perdamaian tanpa keadilan. Wah, kita berpikir, jadi kalau begitu, perdamaian yang kita inginkan untuk masyarakat dunia ini tidak mungkin dicapai kalau tidak ada keadilan. Nah, maka kita semua melihat bahwa betul kalau begitu berpikir adil itu keutamaan yang sangat mendasar. Nah, kemudian para ahli mencoba mendefinisikan apa sih, bagaimana yang berpikir adil itu namanya seperti apa. Nah, ini ada suatu rumusan begini. Adil adalah memberikan pada setiap orang sesuai dengan produktivitas yang dihasilkannya. Jadi kalau dia kemampuan memberikan produktivitasnya atau sumbangannya sekian, ya dia harus akan mendapat yang sesuai sekian jumlahnya dan demikian seterusnya. Kelihatannya ini sudah baik, ini adil. Tapi ternyata kalau kita pikirkan lebih jauh lagi, ternyata ini pun masih belum adil. Sebab apa? Sebab kemampuan manusia itu berbeda-beda. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa memberikan kontribusi atau produktivitas yang tinggi, ya sebetulnya tidak selalu itu kesalahan dia. Maka dia selalu mendapatkan sesuatu sedikit, sementara yang lain bisa selalu lebih banyak. Maka ada pemikiran lain bahwa di dalam setiap masyarakat itu haruslah ya hak-hak dasar dari kehidupan manusia itu dipenuhi. Ya, jadi jangan hanya melihat berapa kontribusi dia dan sebagainya. Jangan itu terlalu liberal gitu ya. Tetapi siapapun umat manusia, dia harus mendapatkan hak-hak dasar dari kehidupannya. Itulah yang disebut hak asasi. Nah, maka kalau kita berpikir adil, kita harus memberikan hak-hak dasar itu pada semua orang tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Karena ketika kita mengecualikan, kita berpikir tidak adil. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, kita semua harus berusaha untuk sebagai pribadi, kalau mau berkualitas, harus belajar berpikir adil. Kalau tidak, Anda bukan pribadi yang berkualitas. Nah, jadi kalau kita lihat nih, aspek lain dari berpikir adil adalah bahkan ini ya, berani memberi kesempatan pada orang lain, pada setiap orang untuk punya sudut pandang yang berbeda, mempunyai pendapatnya sendiri, keyakinannya sendiri. Kita harus berani memberikan kesempatan itu. Itu berarti kita adil. Karena tidak bisa saya percaya kepada ini, kalau kamu tidak percaya, kamu akan saya hukum. Nah, itulah yang sering terjadi selama sejarah umat manusia ini, saudara. Sehingga sering terjadi suatu konflik, suatu penyiksaan, peperangan, dan sebagainya gara-gara itu tadi. Satu kelompok merasa paling benar sendiri dan dia menghalangi orang lain untuk mempunyai keyakinan yang berbeda. Itu adalah ketidakadilan. Nah, oke, saudara sekalian, bagaimana refleksi kita secara sosiologis? Memang kalau kita lihat, bahkan dunia hukum
Ini dunia hukum di dunia ini atau lembaga hukum di dunia ini belum menjamin terjadinya keadilan. Ya. Karena kita sudah tahu dari sepanjang sejarah manusia, setiap masyarakat, setiap negara pasti punya yang namanya lembaga-lembaga hukum, lembaga namanya saja penjaga keadilan, supaya menjaga supaya di masyarakat itu terjadi keadilan. Kenyataannya kita tahu semua bahwa lembaga hukum itu tidak menjamin, karena masih banyak ketidakadilan muncul, bahkan sering keluar dari orang yang bergerak di bidang lembaga hukum itu sendiri. Maka kalau begitu, yang paling penting adalah pribadi-pribadinya yang harus punya cara berpikir yang adil. Ini yang penting, ya. Jadi kalau seorang hakim dia punya cara berpikir adil, itulah yang penting buat dia untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Jadi itu adalah keadaan sosiologisnya. Nah, sekarang kalau kita ingin melihat suatu kasus-kasus yang lebih populer saat ini tentang masalah yang berhubungan dengan keadilan, kita baru saja mendengar dari medsos ramai dibicarakan orang tentang adanya tuntutan misalnya dari lembaga tinggi negara, ya, untuk memecat seorang menteri karena dia tidak memberikan kenaikan gaji, padahal jumlah orang di lembaga itu semakin meningkat dan seterusnya. Jadi ada konflik, kalau dia bilang pecat menteri itu. Nah, sekarang menteri itu pun juga membela diri karena sekarang ini memang dalam masa wabah harus ada refocusing anggaran. Ya, sehingga begitulah jadinya, karena serah disalurkan kepada rakyat kecil yang sangat menderita. Nah, pertanyaan yang berhubungan dengan keadilan adalah begini. Jadi mana yang harus kita dahulukan? Nasib rakyat kecil atau nasib para petinggi negara itu? Misalnya begitu. Ya, silakan Anda berpikir sendiri seperti apa seharusnya. Saya juga pernah terkesima, saudara sekalian, mendengar ketika pimpinan militer kita yang barusan ada pergantian mengatakan untuk urusan Papua kita sekarang tidak akan mendahulukan peperangan, tetapi kita akan mendahulukan suatu pendekatan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, terutama di daerah-daerah yang relatif terpencil. Nah, saya terkesima dengan kata-kata itu. Kalau memang betul ini mau dilaksanakan, jadi pikiran yang berhubungan dengan keadilan adalah begini. Apakah tentara harus berperang dulu, mendahulukan peperangan, atau mendahulukan menyelamatkan rakyat banyak terlebih dahulu? Silakan Anda bisa memikirkan mana yang lebih adil. Nah, jadi demikianlah saudara sekalian. Banyak sekali dalam kehidupan kita ini kita menghadapi isu yang berhubungan dengan rasa keadilan. Kalau sekali lagi Anda ingin, saya juga ingin berpikir adil, tapi kalau mendengar uraian yang begitu panjang, saya cukup bingung nih saya bagaimana. Sudahlah, Anda cukup berpegang pada beberapa kata kunci. Saya tawarkan kata kuncinya, misalnya begini. Kalau ada sesuatu kemudian harus Anda memilih, Anda hanya mengingatkan dengan kata ini. Lalu nasib orang lain bagaimana ya? Nah, gitu. Jadi kalau Anda wah kita akan begini-begini, nasib orang lain bagaimana ya? Kata itu akan mengingatkan Anda apakah Anda seorang yang adil atau tidak. Lalu ada lagi kata-kata kecil begini. Loh, ini semua untuk kepentingan siapa ya? Nah, itu juga kata-kata yang penting. Lalu misalnya kata-kata ini lagi. Apakah kebijakan ini akan merugikan orang banyak ya? Nah, gitu.
Itu adalah kata-kata yang bisa membuat kita kemudian mencoba mengembalikan ya pikiran kita yang salah menjadi lebih adil. Nah, demikianlah saudara sekalian, sekedar refleksi kita tentang apa yang ditawarkan oleh Richard Paul, yaitu berpikir adil. Terima kasih, semoga bermanfaat.